Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai topologi berikut ini. Untuk lebih lanjutnya kita simak video berikut ini. Oke, pertama-tama kita akan memberikan identitas kepada ether tersebut. Untuk ether 1 kita akan berikan sebagai internet, lalu klik OK. Kita akan tambahkan VLAN pada ether 2. Untuk VLAN pertama kita akan beri nama siswa. Untuk VLAN ID nya kita berikan 10. Dan jangan lupa interface-nya kita alihkan ke ether 2 ya, karena untuk jalur VLAN kita akan berikan pada ether 2. Kita akan namakan guru, VLAN ID 20 sama seperti tadi. Lalu kita akan ke DHCP client untuk tambahkan akses internet. Lalu kita akan pastikan dulu untuk bound ya, lalu OK. Lalu kita akan ke DNS nya, kita allow remote request, kita checklist, lalu klik OK. Lalu kita akan pergi ke IP address untuk menambahkan IP. Untuk VLAN siswa kita akan berikan IP 192.168.40.1 sesuai pada laporan ya. Untuk VLAN guru kita akan tambahkan 192.168.60.1/24. Oke. Yang terakhir kita akan tambahkan IP VLAN dengan IP 192.168.20.1/24, lalu OK. Merah bukan berarti salah ya, itu karena belum ada yang terkonek pada VLAN tersebut. Untuk wireless kita akan setting terlebih dahulu agar bisa menyebarkan SSID. Untuk mode kita akan ke AP bridge supaya bisa menyebarkan SSID kita ya. Untuk frekuensi bisa diubah bisa tidak, supaya tidak bertumbukan dengan yang lainnya. Untuk SSID terserah kalian, lalu OK. Selanjutnya kita akan membuat security profile. Pada settingan ini kita akan beri nama password ya, lalu kita modenya dynamic key. Kita checklist pada WPA dan WPA 2. Untuk password 1-8 ya, sama sesuai laporan juga. Lalu kita ubah settingan yang default menjadi yang kita buat tadi, lalu OK. Kita lalu akan menyeting DHCP server. Kita ke DHCP setup, kita akan membuat DHCP agar saat terkonek pada switch atau router akan mendapatkan IP secara otomatis dengan range 10-50 ya. Untuk siswa dan guru dan VLAN kita juga sama range 10-50. Kita next saja, sama ini 10-50 juga. Yang VLAN kita akan membuat DHCP juga dengan range 10-50. Next. Oke, berhasil ya. Merah bukan berarti salah ya, itu tandanya belum terkoneksi dengan klien lainnya. Kita akan ke server. Untuk hotspot setup kita akan menggunakan interface pada VLAN. Next. Dan di sini kita akan memberikan nama sesuai laporan yang kalian.
Untuk password terserah kalian juga. Kita ke user profile. Untuk menyeting syarat user, untuk memberikan batasan untuk klien kalian, untuk berapa klien. Lalu kita unchecklist pada Shopee. Lalu kita akan menambahkan user. Pada user kita akan membuat kepala sekolah, untuk passwordnya 123, dan yang guru kita juga akan membuat passwordnya 456, dan siswa kita juga akan membuatnya dengan password 789. Lalu oke. Siswa dengan password 789. Oke. Kita akan mengganti IP 192.168.22.2/24 untuk masuk ke suite yang akan kita setting. Oke, langsung kita akan menuju Chrome. Kita buka Chrome. Ya, kita ketikkan 192.168.88.1. Kenapa kok 88.1? Karena 88.1 adalah IP default dari suite tersebut. Ketikkan admin, kita akan menuju VLAN. Kita akan menuju menyeting pada VLAN mode, VLAN receive, dan VLAN ID, dan yang terakhir VLAN header. Pada VLAN ID kita akan menyeting VLAN yang kalian setting tadi, kita masukkan ke VLAN ID, dan VLAN modenya kita akan enablekan semua. Dan untuk VLAN receive, untuk only target sebagai terang, only untarget sebagai akses, kita apply. Kita akan menuju VLAN. Di VLAN kita akan menambahkan VLAN ID dan pada port 1, port 2, dan port 3. Pada port 1 kita add missing, karena port 1 sebagai terang kita akan setting add missing ya. Untuk port 2 kita pada VLAN 10 kita akan tempatkan ke port 2. Jadi untuk port 2 kita always strip pada VLAN 10, dan port 2 kita akan not a member ya, supaya tidak bertubrukan dengan VLAN lainnya. Oke, setelah itu kita apply. Pada settingan switch cukup di sini. Lalu kita akan mengetes menggunakan sini ya. Lalu kita gunakan kabel UTP sebagai perantara dari port 2 ke switch. Kita akan sambungkan dari port 2 ke port 1 switch. Lalu kita akan setting DHCP pada laptop kalian ya. Apakah mendapatkan IP? Kita mendapatkan IP dengan 40.1, artinya kita menancapkan ke port 2 ya. Lalu kita ganti ke port 3, apakah kita mendapatkan 192.168.60, dan kita mendapatkan IP tersebut, maka kalian berhasil menggunakan. Langkah terakhir kita akan mengeping VLAN, IP client VLAN. Nah, ini sudah terhubung ya, maka akan replay tersebut. Maka itulah yang akan terjadi pada kesempatan hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.